back to my channel. Kembali lagi bersama aku Lori Spears di channel aku. Dan kali ini aku mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah kemarin like, subscribe, bahkan banyak banget komen-komen yang positif di konten pertama aku. Dan semoga konten pertama aku itu menginspirasi dan bermanfaat, khususnya buat yang sakit autoimun dan buat teman-teman yang sama seperti aku. Oke, di konten yang kedua ini, seperti janji aku akan jelaskan tentang tips-tips bagaimana aku menjalani kehidupan selama aku terkena autoimun. Oleh karena itu, tetap stay tune, jangan kemana-mana, dan jangan dilupa di like, di subscribe, di komen, dan di share. Oke guys, kalau minggu lalu aku sudah bahas di konten aku tentang apa sih itu autoimun, terus fase-fase apa aja yang kita lewati selama kita terkena penyakit autoimun, dan aku juga sudah berbagi pengalaman aku. Dan buat kalian yang belum sempat tonton video aku yang pertama, kalian bisa langsung lihat aja, dicek di channel YouTube aku video pertamanya, dan di situ aku sudah bahas. Dan di video yang kedua ini, seperti janji aku akan tunjukin ke kalian bukti-buktinya kalau memang aku itu pernah menjalani hal-hal yang di luar dugaan aku sendiri. Kali ini aku akan mau tunjukin sama kalian foto-foto aku dimana aku mengalami hal-hal yang di luar dugaan aku. Dan yang pertama contohnya kayak gini nih. Rambut aku itu awalnya gelombang, hitam. Terus banyak yang bilang rambut aku tuh bagus. Nah, setelah aku kena autoimun itu rambut aku mulai gugur. Terus udah mulai tipis dan udah mulai hampir botak. Bayangkan aja seorang wanita yang merasa rambutnya itu adalah mahkota tiba-tiba hilang seketika. Itu nggak bisa aku terima banget saat itu. Nah, rambut aku itu nggak ada sampai aku itu harus pakai wig kemana-mana karena aku itu udah nggak percaya diri lagi. Aku memutuskan saat itu untuk beli wig dan akhirnya aku pakai wig. Aku juga pernah ngalamin sariawan, dan sariawan itu bukan sariawan biasa yang kayak kita alami kalau sariawan biasa, tapi itu sariawannya itu dari lidah sampai ke dalam leher. Kalau ke dalam leher aku nggak bisa foto ya guys, tapi yang di lidah itu sakit banget, terus yang di bibir juga di dalam-dalam, tapi sariawannya itu sampai ke dalam tenggorokan. Jadi yang aku rasain itu waktu makan itu nyerinya bukan main. Jadi aku sama sekali nggak bisa rasain makanan itu enak, dan aku bisa sampai kurus karena aku nggak ada selera makan karena sariawan yang sangat banyak dan sangat sakit saat itu. Terus selanjutnya aku juga pernah ngalamin dimana tangan aku, kaki aku itu bengkak, dan kalian bisa lihat di foto itu kaki dan tangan itu bengkaknya kayak orang hamil. Padahal badan aku itu kurus, tapi kaki aku bengkak, tangan aku bengkak. Terus karena aku juga ada rheumatoid arthritisnya, menyerang sendi. Sendi-sendi aku itu super duper sakit. Rasanya itu kayak orang baru digebukin terus dipegang. Aduh, pokoknya nggak kebayang deh guys. Dan saat itu karena aku kurus tapi tangan kaki aku bengkak, aku tuh susah jalan, susah duduk, bahkan ke kamar mandi untuk jongkok aja itu menderita banget rasanya. Dan sering sekali aku tuh kalau ke kantor kemana itu bawa bantal untuk duduk karena sakitnya itu bukan main, apalagi di tulang ekor aku. Jadi aku ngalamin hal itu walaupun yang lainnya bengkak, tapi ada juga sendi-sendi yang lain yang mengalami kesakitan yang luar biasa. Kemudian berlanjut dengan kuku aku, kan aku udah pernah cerita yang di video pertama, kuku aku itu menghitam dan akhirnya aku itu pakai kutex. Sebenarnya pakai kutex itu aku juga malas, bukan untuk gaya-gaya, tapi aku nggak pede kalau salaman sama orang atau aku lagi ngetik orang liatin kuku aku itu hitam. Dan di video ini sih kelihatannya nggak hitam banget ya karena udah mulai sembuh, tapi kalau dulu awal-awalnya itu memang benar-benar hitam banget guys, kayak kuku nenek-nenek. Jadi itu yang aku alami dan itu membuat aku sangat terpuruk saat itu. Terus kemudian aku juga sering banget ngalamin
di kulit aku tuh banyak biru-biru kayak dicubit gitu. Kalau kata orang sih dicubit setan, tapi kalau yang sakit autoimun aku yakin banyak juga yang ngerasain sama seperti aku. Kayak ada bekas cubitan-cubitan biru di tangan, di lengan, di leher, di betis, pokoknya di seluruh badan kadang ada aja muncul. Padahal aku itu nggak ada kejedut, nggak ada yang cubit, tiba-tiba ada yang biru. Dan birunya itu nggak teratur gitu, bukan biru yang bagus tapi kayak biru yang memar dipukulin orang. Dan itu yang membuat aku jadi nggak pede juga pakai baju lengan pendek, jadi dikirain orang nanti dicubit lah, dipukul lah gitu. Padahal dikirain KDRT gitu ya guys, padahal itu karena penyakitnya. Dan aku tanya dokter, memang dokter bilang kadang pembuluh darahnya suka pecah sendiri, jadi memang membuat kayak di kulit itu terjadi bercak biru atau terjadi kayak memar-memar gitu. Dan yang paling aku keselin adalah sekarang kalau kalian lihat muka aku ini juga masih agak bulat sih ya, karena aku sampai detik ini juga masih minum obat sih, belum lepas 100%. Tapi dosisnya udah jauh banget turun, tapi ini masih agak moon face, walaupun kata teman-teman udah kembali kayak Lori yang dulu sih. Cuman kalian lihat nanti di video, di foto yang aku share di video ini, gimana sebelum dan sesudahnya aku. Nah sebelumnya kalian lihat nih, sebelumnya aku itu agak tirus lah ya, tapi sesudahnya parah. Kalian bisa lihat sendiri muka aku tuh bulat kayak bakpao, dan aku itu nggak berani keluar karena aduh nggak pede banget dengan muka yang kayak gini. Dan asli aku merasa bukan kayak Lori lagi, tapi kayak orang lain gitu karena bulatnya muka aku. Kebayang nggak guys, muka kalian bisa berubah tiba-tiba bulat kayak gitu? Tapi itu aku kilonya tuh bukan gendut, aku itu lagi kurus tapi mukanya aja yang bengkak, jadi kayak orang yang aneh gitu ya. Kemudian hal yang aku rasakan yang hampir setiap hari aku rasain itu adalah dimana aku itu demam. Bayangin guys, demam aku tuh selalu di atas 38 derajat Celcius, 39 bahkan sampai 40. Tapi karena aku udah setiap hari demam, kayak demam 39-40 itu aku rasa udah biasa. Dan kalau aku demam itu pasti aku tuh menggigil. Bayangin aja dimana aku siang bolong lagi kerja harus pakai jaket, pakai kaos kaki, bahkan aku tuh suka bergetar di meja aku. Kalau teman-teman kerja aku pasti tahu gimana penderitaan aku di saat aku kena autoimun itu. Aku sering banget, bisa satu hari itu 3 kali demam. Bahkan karena saking seringnya aku demam, aku itu jadi alergi sama obat demam. Jadi aku tuh kayak paracetamol itu udah alergi karena saking banyaknya makan obat paracetamol. Nah itu yang aku alami setiap harinya. Selanjutnya yang paling sering aku alami lagi selain semua itu adalah apa? Aku itu paling rutin yang namanya rawat inap dan opname pasang infus. Kalau kalian mungkin pasang infus itu di tangan gitu ya guys. Kalau aku tuh udah pernah di tangan, di kaki, di jempol, di segala tempat yang bisa ditusuk. Kenapa? Karena pembuluh darahku juga kecil. Jadi aku tuh sering pakai jarum bayi kalau disuntik. Karena apa? Karena saking kecilnya pembuluh darah aku, dan kadang nggak dapet di sini, akhirnya di kaki juga jadi. Yang penting infusnya bisa masuk. Dan itu aku alami berulang-ulang, dan akhirnya aku tuh paling sering rawat inap karena aku tuh masih sering banget waktu itu drop gitu. Dan terakhir yang aku mau share ke kalian adalah ini foto aku dimana aku sangat kurus banget dan sangat down banget. Dan ini yang membuat aku berada di posisi dimana aku jadi gak percaya Tuhan, gak percaya keajaiban, karena badan aku itu benar-benar habis. Dimana sebelumnya aku tuh masih dibilang mantap, tapi tiba-tiba aku kurus krempeng kayak yang di foto ini. Dan itu membuat aku sangat-sangat down, sampai aku itu sudah gak percaya Tuhan lagi. Nah jadi itu dia guys, tadi aku udah share sama kalian foto-foto aku semuanya. Walaupun masih banyak yang nggak bisa aku kupas di sini secara detail, tapi setidaknya kalian udah lihat kan gimana hal-hal yang aku alami dan membuat aku sangat terpuruk saat itu. Dan seperti janji aku akan kasih tips-tips ke kalian
gimana menghadapi semua tantangan yang tadi hingga bisa seperti yang sekarang ini. Jadi guys, tips yang pertama yang aku mau bagikan ke kalian adalah kembali ke Sang Pencipta. Kenapa aku bilang kembali ke Sang Pencipta? Coba kita ibaratkan tubuh kita ini bagaikan mesin mobil. Kalau mobil kita rusak, kita pasti otomatis bawanya kemana? Ke bengkel kan? Ya mungkin di bengkel bisa diperbaiki, tapi kalau mau perbaiki dengan perfect, harusnya kita bawa mobil ini kemana? Ke pabrik resminya atau ke bengkel resminya, karena mereka akan jauh lebih mengerti apa sih yang rusak gitu, posisinya di mana sih yang sebenarnya. Pasti pabriknya yang akan lebih mengerti dari semuanya itu. Sama seperti kehidupan kita juga. Nah, yang ciptakan kita itu siapa? Tuhan. Memang sih kita bisa ke dokter, kita bisa ke penyembuhan alternatif apapun itu di dunia ini ya. Tapi mereka juga manusia sama seperti kita. Mereka juga diciptakan. Dan yang tahu persisnya tubuh kita itu seperti apa, siapa? Ya Tuhan kita sendiri, ya Sang Pencipta kita itu sendiri. Jadi yang pertama banget, walaupun kita sakit kanker lah, sakit autoimun, sakit apapun itu, semua penyakit di dunia ini, yang tahu obatnya, yang tahu memperbaiki tubuh kita kembali ke semula itu adalah Sang Pencipta. Jadi poin yang pertama yang aku tekankan adalah kita harus kembali ke Tuhan atau ke Sang Pencipta yang menciptakan kita. Next, tips yang kedua, kalau yang pertama tadi aku udah bahas, sekarang yang kedua, tips yang aku mau bagikan kalian adalah ikhlas. Kenapa aku bilang ikhlas? Karena awalnya aku sakit itu aku nggak ikhlas sama sekali. Aku selalu tanya, kenapa mesti aku? Kenapa harus begini? Kenapa? Dan itu yang terngiang-ngiang dalam otakku terus menerus karena aku nggak bisa ikhlas. Semakin aku nggak bisa ikhlas, semakin aku terpuruk, semakin juga aku itu berpikiran yang aneh-aneh dan semakin sakit menggerogoti. Jadi kalau kita sudah bisa ikhlas, maka menjalaninya juga akan lebih enak teman-teman. Karena percaya deh, kalau kita sudah ikhlas waktu berobat juga kita bakal ikhlas makan obat. Kita nggak akan bersungut-sungut melewati semuanya. Dan kalau kita sudah bisa ikhlas, kita itu kan berterima, oh memang kondisi aku sekarang saat ini seperti ini gitu. Kalau kita nggak ikhlas, waktu kita nggak bisa misalnya bangkit dari tempat tidur, kita itu rasanya kesel, marah, dan itu membuat si imun kita ini bukan malah terperbaiki, tapi malah makin hancur. Jadi kalau kita sakit, walaupun sakit apapun itu ya, nggak hanya autoimun, kita itu harus bisa mengikhlaskan diri kita. Kita harus bisa terima, aku sekarang sakit gitu. Jadi saat kita melewati penyakit kita itu, kita enjoy dan kita merasa ya nggak apa-apa gitu. Kita sudah berterima gitu. Yang terakhir yang aku mau bagikan ke kalian adalah apa coba? Gampang banget. Hati yang gembira. Ya memang bilangnya gampang, tapi ngejalaninnya susah ya guys. Aku tahu, aku paham, karena aku pernah di posisi itu. Tapi ingat, ada satu quote yang sangat aku suka, yaitu hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ingat, hati yang gembira adalah obat. Itu aku rasain memang benar-benar dahsyat banget. Jadi guys, waktu aku sakit, aku itu sangat pemurung, terus suka nangis, suka nyalahin diri, pokoknya gak ada happy-happynya deh, stres. Tapi setelah aku berubah, setelah aku bisa merubah mindset aku, setelah tips yang pertama aku tadi kembali ke Sang Pencipta, terus aku ikhlas, dan aku mulai menjadi happy, semuanya berubah 180 derajat. Aku jadi banyak makan, makanya sekarang udah agak berlemak guys. Terus aku itu udah kembali kayak Lori yang dulu lagi, ceria. Terus aku udah mulai pede, walaupun ini rambut aku masih dikit, maksudnya masih belum panjang ya. Tapi ini udah rambut asli aku loh. Aku udah nggak pakai wig lagi. Dan hati yang gembira itu memang benar-benar obat yang manjur. Di saat kita
terus-terusan di posisi yang sedih, imun kita itu makin drop guys, dan nggak akan merubah suasana dan nggak akan merubah keadaan, percaya. Tapi kalau hati kita gembira, selalu happy, selalu enjoy, percaya deh 100% kamu akan berubah, kehidupanmu akan berubah. Mau sakit apapun itu, mau didiagnosa 5 hari lagi kita meninggal, tapi kalau kamu enjoy, percaya deh hidup kamu akan berubah. Kayak aku, buktinya nih aku sekarang. Kalau dulu aku sering murung, mungkin aku nggak akan seperti ini. Tapi karena aku berubah, selalu enjoy, selalu gembira. Kalau sekarang sering dibilang anak milenial apa coba? Harus selalu bahagia guys. Jadi jangan pura-pura bahagia, tapi memang harus benar-benar bahagia. Benar-benar enjoy. Jangan pikirkan apapun kata orang. Kata orang kamu jelek, kamu ini. Buang aja semua. Apa yang bikin kamu enjoy, apa yang bikin kamu sehat. Pikirkan yang positif, pikirkan yang bahagia-bahagia, otomatis pasti kamu bisa bahagia. Dan hati yang gembira itu akan mengubah hidup kita, mengubah diri kita, bahkan sel-sel dalam tubuh kita akan berubah dan kita bisa menjadi sehat lagi. Gitu guys. Jadi ingat ya, tips yang ketiga aku tekankan, yang mewek-mewek, yang cengeng-cengeng, yang masih sedih-sedih, ubah semuanya itu. No, gak ada lagi yang seperti itu. Jadi tetap harus ceria, gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Guys, 3 tips dari aku, dan semoga tips dari aku ini bermanfaat buat kalian. Apa tadi yang pertama? Kembali kepada Sang Pencipta. Kalau kita sudah kembali kepada Sang Pencipta, otomatis tips yang kedua akan terjalani, yaitu apa? Kita akan ikhlas. Dan kalau kita sudah ikhlas dengan semuanya itu, yang ketiga apa? Kita akan gembira dan bahagia. Dan kalau kita sudah gembira, maka hati yang gembira adalah obat yang manjur, dan kita pasti kembali bisa sehat. Jadi guys, kali ini aku mengucapkan banyak terima kasih sudah bisa tonton video aku. Dan apapun proses perjalanan kita saat kita sakit, ingat tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Dan ingat selalu berpikir positif. Dan jangan pernah pikirkan, mungkin besok aku akan mati, ini segala macam. Karena hidup itu Tuhan yang tahu. Kita nggak tahu hidup mati kita. Bisa aja kita yang sakit, orang yang sehat duluan meninggal. Kita nggak tahu ya guys. Tapi yang penting kita harus jalanin 3 tips yang aku berikan tadi. Dan itu sangat-sangat mujarab, dan buat aku sendiri pribadi, mau sakit apapun itu, nggak tanpa terkecuali akan bisa sembuh. Percaya dan yakin. Oke guys, sampai di sini dulu video aku. Terima kasih. Next video aku akan bagikan lagi semua pengalaman aku yang masih bisa aku bongkar buat kalian, supaya teman-teman di sana juga bisa tetap semangat dan kita bisa sama-sama sembuh dan kita bisa sama-sama bahagia. Dan kalau menjalani proses harus tetap berpikir positif, karena ada pepatah yang mengatakan semua akan indah pada waktunya, dan harus dipercayai guys. Oke, sampai di sini dulu cuap-cuap aku. Sampai ketemu di next video, dan jangan lupa di like, di subscribe, di comment, and di share